Selamat pagi, Bapak Denny selaku dosen Dasar-Dasar Pendidikan Agama Katolik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pedagogi iman. Kelompok kami beranggotakan satu, Anastasia Arna Mangca, Marcelos Galang Waluyo, 3 Natalia Uyang, dan 4 Yuliana Leja Kejan. Pertama-tama saya akan membahas tentang pedagogi ilahi dalam sejarah keselamatan. Wahyu adalah karya agung pendidikan dari Allah. Selalunya, wahyu dapat ditafsirkan juga dalam perspektif pedagogis. Kedua, di dalam wahyu, kita menemukan unsur-unsur karakteristik yang dapat mengantar untuk mengidentifikasi pedagogi ilahi yang mampu mengilhami secara mendalam kegiatan edukatif gereja. Ketiga, yaitu tujuan pewahyuan. Tujuan pewahyuan adalah keselamatan setiap pribadi yang direalisasikan melalui pedagogi Allah yang asli dan efektif sepanjang sejarah. Allah dalam kitab suci menyatakan diri sebagai seorang Bapa yang berbelas kasihan, guru, orang yang bijaksana, berdasarkan dalam Ulangan bab 5 ayat 5 dan bab 11 ayat 3-4 dan Amsal bab 3 ayat 11-12 yang menjumpai manusia dalam kondisi di mana ia berada dan membebaskan dari kejahatan dengan menariknya kepada dirinya dengan ikatan cinta kasih. Dan yang keempat, Yesus melaksanakan misinya sebagai penyelamat dan mewujudkan pedagogi Allah. Para murid telah mengalami pedagogi Yesus yang ciri-ciri khasnya diceritakan oleh Injil-Injil, penerimaan terhadap orang miskin, orang sederhana, pendosa, perataan kerajaan Allah sebagai kabar baik, cara cinta kasih yang membebaskan dari kejahatan dan memajukan kehidupan. Kali ini saya akan membahas subbab kedua, yaitu iman pedagogi dalam gereja. Kisah-kisah Injil membuktikan sifat-sifat hubungan edukatif dari Yesus dan mengilhami kegiatan pedagogis gereja. Sejak awal gereja telah menghidupi misinya sebagai kesinambungan yang kelihatan dan aktual dari pedagogi Bapa dan Putra. Oleh karena itu, Jemaat Kristiani memaklukkan, merayakan, melaksanakan, dan tetap sebagai tempat vital sangat diperlukan dan utama dari katekese. Katekese diilhami oleh ciri-ciri pedagogi ilahi yang sudah dijelaskan. Dengan demikian, katekese menjadi kegiatan pedagogis untuk pelayanan dialog keselamatan antara Allah dengan manusia. Maka, penting bahwa sifat-sifat ini diungkapkan, yaitu yang pertama, menghadirkan inisiatif cinta Allah yang cuma-cuma. Yang kedua, menekankan tujuan universal keselamatan. Ketiga, membangkitkan pertobatan yang diperlukan untuk ketaatan iman. Keempat, menerima prinsip kebertahapan wahyu dan melampaui sabda Allah. Demikian juga adaptasi dalam budaya-budaya manusia. Kelima, mengakui penyatuan segala sesuatu tentang Yesus Kristus, sabda Allah yang menjadi manusia, dan menentukan katekese sebagai pedagogi inkarnasi.
Yang keenam yaitu menghargai pengalaman iman komunitas sebagai milik umat Allah. Yang ketujuh, menyusun pedagogi tanda-tanda di mana fakta-fakta dan kata-kata saling berhubungan. Dan yang terakhir adalah 8, mengenangkan bahwa cinta kasih Allah yang tak terbatas merupakan alasan utama dari segala sesuatu. Perjalanan Allah yang mewahyukan dirinya dan menyelamatkan, dan disatukan dengan jawaban iman gereja dalam sejarah, menjadi sumber dan model pedagogi iman. Katekesi adalah pedagogi dalam tindakan iman yang melaksanakan suatu karya terpadu, inisiasi, edukasi, dan ajaran. Karena selalu memiliki kesatuan yang jelas antara bisa meneruskan ajaran iman. Gereja menyadari bahwa dalam katekesi Roh Kudus bertindak secara efektif. Kehadiran ini menjadikan katekese sebagai pedagogi iman yang sejati. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria sejarah keselamatan. Jadi ada kalanya ketika kita para pewarta itu menggunakan bahasa yang sama sekali ortodoks atau kuno, bisa dibilang tidak modern, seperti itu, yang kadang membuat umat itu salah mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan, karena kita berfokus pada sebuah rumusan yang artinya pesan yang ingin disampaikan itu tidak baik kepada umat. Artinya kadang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang autentik, yang asli, karena bahasa tersebut asing bagi cara mereka sendiri berbicara dan memahami satu sama lain. Nah, ini yang menjadi resiko, artinya bisa umat ini bisa salah menafsirkan dan mendapatkan pemahaman yang keliru tentang Injil. Oleh karena itu gereja dalam katekisnya itu berusaha untuk setia kepada inti pesan Injili. Jadi untuk menghindari agar karya pewartaan Injil itu dapat diilhami oleh pedagogi Allah, yaitu cara mengajar yang berdasarkan kehendak Allah. Katekis ini mempertimbangkan beberapa kriteria yang saling terkait dengan kuat, sebab semuanya berasal dari sabda Allah. Ini ada kriteria ataupun pedoman khusus untuk mengajar. Misalnya saja ketika kita para ingin mewartakan Injil Kristus itu kepada anak-anak, maka harus ada metode khusus, misalnya dengan bernyanyi, dengan games, tapi tetap tidak lepas dari inti pesan Injili yang hendak kita sampaikan, sehingga para anak-anak ini mampu memahami dengan cara mereka, dengan umur mereka yang sedemikian, dengan keterbatasan yang masih terbatas, artinya masih perlu belajar banyak tentang bahasa-bahasa, dan ini yang menjadi catatan bagi para katekis. Berikutnya, yang kedua, yaitu kriteria trinitaris dan kristologis. Katekese harus memenuhi kriteria trinitaris dan kristologis. Ini suatu hal yang sangat penting ya. Jadi misteri Tritunggal Maha Kudus ini adalah sentral iman dan kehidupan Kristen. Jadi menjadi dasar pokok segala misteri iman yang lain dan cahaya yang meneranginya. Artinya apa? Bahwa misteri Tritunggal Maha Kudus ini menjadi dasar pedoman bagi misteri iman yang lain. Jadi yang menjadi fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kita mewartakan dan memberikan pemahaman kepada orang, kepada umat tentang misteri Tritunggal Maha Kudus yang menjadi cahaya untuk misteri iman yang lain.
Jadi Kristus adalah jalan yang menuntun ke dalam misteri mendalam tentang Allah. Artinya bahwa Kristus inilah yang mengenalkan, yang menuntun para umat ini untuk semakin mengenali Allah. Bagaimana Allah itu, seperti apakah, siapakah Dia. Bahwa Yesus Kristus ini tidak hanya meneruskan sabda Allah. Dialah sabda Allah yang berasal dari Allah, yang kemudian dari sanalah kita mengerti bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu adalah kasih. Hal ini terwujud dalam ketika Ia menjelma menjadi manusia yang rela merendahkan dirinya untuk taat sampai mati demi menebus kita manusia. Jadi tanpa suatu pesan Injili yang sungguh trinitaris melalui Kristus kepada Bapa dalam Roh Kudus, katekese akan mengkhianati kekasannya. Seperti itu. Lalu berikutnya Kristosentrisme. Pusat katekese adalah pribadi Yesus Kristus yang hidup, hadir, dan berkarya. Artinya Yesus Kristus inilah yang menjadi pusatnya. Yesus Kristus dalam karya-karyanya dalam kehidupan di dunia ini. Jadi pewartaan Injil ini berarti menghadirkan Kristus dan segala sesuatu yang lain mengacu kepadanya. Karena Kristus adalah kunci, pusat, dan tujuan seluruh sejarah manusia. Hal ini berdasarkan Gaudium et Spes. Maka tujuan katekese ini membantu orang beriman untuk terlibat secara aktif di dalamnya dengan menunjukkan bagaimana Kristus menjadi pemenuhan dan makna pokok hidupnya. Jadi Kristus inilah yang menjadi pedoman kita dalam kita berperilaku, dalam kita bertutur kata. Karena Kristus ini yang menjadi pemenuhan dan makna pokok bagi hidup kita. Jadi Kristosentrisme ini berarti bahwa katekese ini berkomitmen untuk meneruskan apa yang diajarkan Yesus tentang Allah, manusia, kebahagiaan, kehidupan moral, dan kematian. Lalu berikutnya, katekese dan liturgi dengan mengambil iman para bapak gereja telah membentuk suatu cara khusus untuk membaca dan menafsirkan kitab suci yang sampai hari ini masih mempertahankan nilainya yang cemerlang. Artinya apa? Bahwa katekese dan liturgi ini tidak boleh sembarangan, karena kita harus mencontoh ataupun meneruskan iman para bapak gereja. Oleh karena itu, mengapa nilai-nilai ini masih ada dan masih utuh sampai sekarang ini? Karena kita orang-orang Katolik ini mengikuti teladan para bapak gereja, karena kita yakin bahwa bapak gereja ini setia kepada ajaran para rasul. Lalu yang kelima yaitu jadi dengan pembacaan kitab suci secara tipologis lah, artinya dengan secara bertahap mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang inilah yang memampukan kita memahami sepenuhnya tentang makna peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan, bahwa tak satu pun dari perjanjian lama ini ditiadakan oleh Kristus, melainkan digenapi oleh Kristus. Dialah pemenuhan dari nubuatan para nabi dari kitab perjanjian lama itu sendiri. Berikutnya kriteria sejarah keselamatan. Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi dari situlah Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, ekonomi keselamatan memiliki ciri historis. Karena itu diwujudkan dalam waktu, kemudian ditafsirkan dalam terang peristiwa-peristiwa sejarah umat manusia. Sekarang ini di mana Roh Allah terus-menerus membarui muka gereja menantikan kedatangan Tuhan dengan iman. Ini berdasarkan KGK 512, bahwa Roh Allah inilah yang terus membarui muka bumi, yang senantiasa menyertai kita dari waktu ke waktu untuk terus bertumbuh, untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu berlandaskan iman. Yang kedua, penyampaian iman dilaksanakan melalui tahap-tahap perjanjian lama. Seperti tadi, perjanjian dari yang pertama tadi, bahwa dari perjanjian lama yaitu berisi tentang pewahyuan Allah kepada para nabi, dan kemudian disusul dengan kehidupan Yesus Putra Allah, yaitu sebagai penggenapan wahyu Allah, dan sejarah gereja dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, yang terus nantiasa mengalami perkembangan.
Lalu yang ketiga, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dan diwartakan oleh gereja menyangkut semua persoalan kehidupan sosial. Maka perlulah mempertimbangkan kompleksitas dunia kontemporer dan hubungan erat yang ada antara budaya, politik, ekonomi, pekerjaan, lingkungan, mutu kehidupan, kemiskinan, kekacauan sosial, dan peperangan. Jadi inilah yang harus digarisbawahi bahwa gereja harus senantiasa menyesuaikan dengan konteks zaman yang ia hadapi. Lalu yang keempat, yaitu sabda Allah yang diantarakan oleh katekesi menerangi hidup manusia, memberikan maknanya yang terdalam, dan menemani manusia pada jalan-jalan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Jadi kesimpulannya, bagaimanapun juga perspektif akhir pewartaan keselamatan, artinya tujuan akhir dari pewartaan ini adalah kehidupan kekal, yang berarti mendapatkan keselamatan dari Allah itu sendiri. Sekian yang dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, kriteria keunggulan rahmat dan keindahan. Maksudnya adalah seluruh katekis menjadi katekis yang memberikan rahmat, karena dengan rahmat kita diselamatkan, dan hanya oleh rahmat perbuatan-perbuatan kita dapat menghasilkan buah kehidupan abadi. Jadi kebenaran yang diajarkan Allah dan bagaimana manusia menjawabnya dengan sikap yang selalu mendengarkan, itu adalah buah rahmat. Komunitas yang mewartakan Injil mengetahui bahwa Tuhan telah mengambil prakarsa. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dapat kita lihat berdasarkan 1 Yohanes bab 4 ayat 10 sampai 19. Mewartakan Kristus berarti menunjukkan bahwa percaya kepadanya dan mengikutinya. Jadi, percaya dan mengikuti Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi dengan percaya dan mengikuti Yesus, kita dapat menjadi lebih hidup dan bersuka cita, dan bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kriteria eklesialitas. Iman perlu memiliki bentuk gerejawi, diakui dari dalam tubuh Kristus sebagai persekutuan konkret kaum beriman. Katekese meneruskan misteri Kristus dalam iman umat sepanjang perjalanan sejarahnya, yaitu iman yang diterima oleh para rasul dan Kristus dan di bawah karya Roh Kudus. Iman para martir telah memberikan kesaksian tentang imannya dan iman para kudus yang telah mereka alami. Iman para bapa dan penyangga. Jadi gereja telah mengajarkan iman para misionaris dengan bantuan ilmu teologi. Sesungguhnya dalam katekis terdapat iman semua orang yang percaya dan membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus. Katekese ini mengantar umat beriman kepada misteri persekutuan hidup, bukan hanya hubungan dengan Yesus, melainkan juga dalam komunitas atau umat beriman, melalui karya yang sama dengan mendidik para persekutuan. Katekese mendidik untuk hidup dalam gereja dan sebagai gereja. Kriteria kesatuan dan integritas iman. Iman yang diteruskan oleh gereja hanya satu adanya. Maksudnya adalah umat Kristiani telah tersebar di seluruh dunia untuk mewartakan iman dengan budaya atau bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka tetap menyampaikannya untuk pewartaan iman. Penyampaian integritas kebenaran-kebenaran iman harus memperhitungkan prinsip hierarki kebenaran. Kesatuan organis iman membuktikan esensi utamanya dan memperbolehkan iman itu diwartakan dan diajarkan dengan segera tanpa mengurangi dan memperkecilnya.
Maksudnya, ketika para pewarta menyampaikan pesan kepada umat, walaupun di tengah perbedaan, mereka tidak perlu terpengaruh dengan keadaan, tetapi mereka harus bisa menyesuaikan keadaan tanpa mengurangi dan memperkecilnya, atau tanpa terpengaruh dengan keadaan situasi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan pedagogi kateketik hubungan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Pendampingan kepada seorang dalam suatu perjalanan pertumbuhan dan pertobatan harus ditandai oleh kebertahapan karena tindakan untuk percaya melibatkan suatu penemuan bertahap akan misteri Allah dan suatu keterbukaan serta kepercayaan kepadanya yang berkembang seiring waktu. Katekese selalu dilaksanakan dalam kesetiaan kepada sabda Allah dan dalam perhatian dan interaksi dengan praksis pendidikan budaya. Berkat penelitian dan refleksi atas ilmu-ilmu kemanusiaan telah membangun teori pendekatan dan model-model yang memperbarui secara mendalam praksis edukatif dan memberikan suatu sumbangan penting untuk suatu pengetahuan mendalam tentang manusia, hubungan-hubungan manusiawi, masyarakat, dan sejarah. Berhadapan dengan tantangan-tantangan saat ini, kesadaran akan hubungan timbal balik antara isi dan metode menjadi semakin penting, baik dalam evangelisasi maupun dalam katekese. Pedagogi iman yang orisinil diilhami oleh kerelaan Allah yang secara konkret akan dihasilkan dari ketaatan ganda kepada Allah dan kepada manusia, dan dengan demikian dari penjelasan atas sintesis yang bijaksana antara dimensi teologis dan antropologis kehidupan iman. Ya, sekian dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.